Sebenarnya hukum itu? Apa cuma sebatas undang-undang tebal yang tertulis, gedung pengadilan dan polisi? Nah, kali ini kita bakal coba jalan-jalan ke dunia hukum yang nggak tertulis. Aturan-aturan yang nggak kelihatan, tapi justru ngebentuk cara kita bertindak, baik di panggung global sampai di lingkungan kita sendiri. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang sedikit mancing ya. Coba bayangin, ada satu aturan yang semua orang setuju itu benar dan adil. Tapi nggak ada tuh yang namanya polisi dunia buat maksa orang nurut. Kira-kira itu masih bisa disebut hukum nggak? Nah, ini dia inti perdebatan yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jadi intinya tuh gini, di satu sisi kita punya sistem hukum resmi yang kita semua tahu kan, yang dibuat negara, lengkap dengan aparatnya. Tapi di sisi lain, ada niat hukum yang resmi, yang isinya kode moral, tradisi turun-temurun, sama norma-norma internasional, yang ternyata sama kuatnya loh dalam mengatur hidup kita. Sekarang, yuk kita coba lihat gimana konsep ini bekerja di panggung yang paling besar, dunia hubungan internasional. Di sini, taruhannya gede banget, dan pertanyaan soal kekuatan hukum jadi benar-benar nyata. Nah, kutipan ini tuh keren banget karena langsung nunjukin masalah utamanya. Kalau udah menyangkut kepentingan nasional yang super penting, negara-negara besar seringnya ya lebih mentingin kepentingannya sendiri daripada nurut sama aturan hukum internasional. Realistis kan? Nah, ini nih yang jadi perdebatan klasik dari dulu. Sebagian ahli bilang, hukum internasional itu bukan hukum yang beneran. Soalnya nggak ada yang bikin undang-undangnya, nggak ada juga polisinya. Mereka nyebutnya cuma moralitas positif. Ya semacam prinsip-prinsip baik yang disepakati bareng, tapi ya gitu, nggak bisa maksa. Terus, kalau gitu gimana hukum internasional bisa punya taji kalau nggak ada yang maksa? Jawabannya, mungkin ada di sebuah gagasan kuno yang ternyata kuat banget, yaitu teori hukum alam. Gampangnya gini, teori hukum alam itu bilang kalau sebenarnya ada nilai-nilai dasar, kayak keadilan, kejujuran, yang semua manusia dimanapun itu paham, nggak peduli apa budaya atau negaranya. Nah, nilai-nilai inilah yang jadi fondasi moral buat semua hukum yang ada. Teori ini bisa kita pecah jadi 3 prinsip utama yang simpel banget tapi kuat. Pertama, tepati janjimu. Kalau di dunia internasional, ini namanya asas pacta sunt servanda. Perjanjian itu harus dihormati. Kedua, jangan ambil hak milik orang lain. Dan ketiga, hormati kebiasaan-kebiasaan internasional yang udah lama diterima sebagai hukum. Oke, jadi kita udah punya nih prinsip-prinsip moral universal. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya prinsip-prinsip ini berubah dari sekedar ide bagus jadi perjanjian internasional yang benar-benar mengikat secara hukum? Yuk, kita lihat prosesnya. Semuanya itu berawal dari sini, dari input. Ini tuh nilai-nilai dasar yang tadi kita omongin, moral universal dan kebiasaan yang udah dipraktekkan negara-negara dari zaman dulu. Ini fondasinya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap proses. Negara-negara mulai bertindak ngikutin norma-norma yang gak tertulis ini. Karena udah jadi kebiasaan dan dipatuhi terus-menerus, muncullah dorongan buat meresmikannya, menuliskannya biar lebih jelas dan pasti. Dan inilah outputnya, hukum internasional tertulis yang kita kenal sekarang. Ada traktat, konvensi, dan perjanjian yang ditandatangani oleh banyak negara. Ini bukti nyata dari proses mengubah moral jadi hukum formal. Dan akhirnya, outcome atau tujuan besarnya. Buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Tujuannya ya satu, menciptakan dunia yang lebih teratur dan damai, di mana hubungan antar negara diatur pakai aturan main yang adil dan disepakati bersama. Oke, sekarang yuk kita tarik konsep yang tadi kesannya tinggi banget, dari dunia diplomasi global, kita turun ke bumi, ke lingkungan sekitar kita. Soalnya, ternyata tabrakan antara hukum tertulis dan nggak tertulis ini terjadi di mana-mana loh. Nah, Indonesia ini contoh yang pas banget. Jauh sebelum ada hukum negara modern, masyarakat di Nusantara ini udah diatur sama hukum adat. Dan hukum adat ini nggak hilang begitu aja. Dia terus hidup, berinteraksi, bahkan kadang-kadang bersaing sama hukum nasional dan hukum agama. Pepatah Minang yang indah ini ngegambarin dengan pas banget gimana dua sistem hukum bisa nyatu. Artinya, adat itu bersandar pada hukum agama, dan hukum agama bersandar pada kitab suci. Ini nunjukin kalau hukum adat dan Islam itu nggak dianggap berlawanan, tapi justru saling melengkapi dan menguatkan. Keren ya? Nah, fenomena di mana berbagai sistem hukum, adat, negara, agama bisa hidup barengan dalam satu masyarakat, ini bisa dijelasin pakai satu teori penting lainnya, yaitu pluralisme hukum. Jadi, pluralisme hukum itu intinya adalah gagasan kalau hukum negara itu bukan satu-satunya hukum yang ada dan berlaku. Dalam satu masyarakat yang sama, bisa jadi ada banyak aturan main yang jalan barengan, dan orang-orang setiap harinya harus pintar-pintar milih mau ikut aturan yang mana. Teori ini ada dua jenis utama.
Yang pertama, pluralisme lemah. Ini tuh pas negara ngakuin adanya hukum adat, tapi negara tetap yang paling berkuasa. Nah, beda lagi sama pluralisme kuat. Ini ngegambarin kenyataan di mana berbagai sistem hukum itu benar-benar berinteraksi secara dinamis, kadang kerjasama, kadang saingan, tanpa negara selalu jadi yang paling dominan. Nah, ini konsep yang menarik banget, yang nunjukin gimana pluralisme hukum itu bekerja di kehidupan nyata. Forum shopping itu istilah buat orang yang lagi punya masalah, terus dia milih-milih mau nyelesainnya di mana, di pengadilan adat, pengadilan negeri, atau lembaga agama, tergantung mana yang kira-kira paling nguntungin dia. Ini nunjukin kalau kita itu bukan cuma penerima hukum yang pasif, tapi pengguna yang aktif. Oke, sekarang ayo kita coba satuin semua kepingan puzzle ini. Kita udah lihat teori hukum alam di tingkat global dan pluralisme hukum di tingkat lokal. Jadi apa gambaran besar yang bisa kita ambil? Nah, ini dia momen ahanya. Proses yang ngubah moral universal jadi hukum internasional seperti yang dijelasin teori hukum alam, itu tuh pada dasarnya sama persis dengan proses di mana kebiasaan lokal dan hukum adat akhirnya diakui dalam sistem hukum nasional, seperti yang dijelasin pluralisme hukum. Keduanya sama-sama soal gimana aturan tak tertulis jadi aturan formal. Jadi, intinya apa? Kita harus berhenti mikir kalau hukum itu kayak piramida kaku yang hukum negaranya ada di puncak paling atas. Coba deh, bayangin hukum itu sebagai sebuah ekosistem yang hidup, yang dinamis, di mana berbagai jenis aturan, negara, adat, agama, internasional, terus-menerus berinteraksi, bersaing, dan beradaptasi satu sama lain. Nah, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Di zaman sekarang, di mana teknologi bikin kita terhubung secara global dalam sekejap, dan di sisi lain, gerakan-gerakan lokal nuntut pengakuan yang lebih besar, kira-kira ekosistem hukum ini bakal berkembang jadi seperti apa ya? Aturan baru apa, tertulis maupun gak tertulis, yang bakal muncul buat ngatur dunia kita yang makin kompleks ini? Nah, itu pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bersama.